Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, yang semangat, dan masih penuh antusias untuk kita sama-sama melanjutkan materi pembelajaran kita. Karena materi pembelajaran kita pada bab 1 sudah selesai tentang bilangan bulat dan pecahan, dan kalian juga sudah ulangan harian. Jadi khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Jadi himpunan kalau dalam buku paket kalian bisa lihat pada halaman 75 dan seterusnya. Di situ banyak penjelasan, banyak contoh. Jadi Pak akan merangkum semua dalam video pembelajaran pada hari ini. Jadi kalau kita berbicara tentang himpunan, itu berarti banyak sekali konsep-konsep himpunan yang diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Misalkan sebagai contoh, apabila kalian pergi berbelanja ke supermarket atau mall atau minimarket atau tempat pembelanjaan lainnya, maka di situ barang-barang yang disusun itu berdasarkan kelompok, berdasarkan jenis, berdasarkan ukuran, berdasarkan merek, dan lain sebagainya. Itulah keunggulan atau fungsi dari himpunan. Jadi barang-barang yang disusun itu berdasarkan kelompok, berdasarkan ukuran, berdasarkan merek, dan lain sebagainya, sehingga lebih memudahkan pembeli untuk bisa lebih cepat menemukan barang-barang yang dibutuhkan. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi-materi pembelajaran yang akan Pak jelaskan pada hari ini, yaitu tentang himpunan. Kalau himpunan sendiri itu berarti kumpulan objek-objek yang diberi batasan dengan jelas. Batasannya contohnya seperti tadi, merek, jenis, ukuran, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan sebagai himpunan. Atau kalau dia bukan himpunan, berarti itu tidak ada batasan dan tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi di sini kalau dalam bahasa sederhananya seperti ini. Kalau himpunan berarti ada batasan yang jelas, jadi anggota-anggota himpunan tersebut kita bisa sebutkan dengan jelas. Kalau bukan himpunan berarti anggota-anggotanya kita tidak bisa sebutkan karena tidak diberi batasan yang jelas atau tidak diberi definisi yang jelas. Itulah himpunan. Jadi pengertian himpunannya seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita mulai anak-anak semua. Jadi untuk yang pertama, ini hanya sebagai pengantar untuk kita. Jadi dalam himpunan itu akan banyak sekali yang akan kita pelajari. Jadi Pak akan mengulang kembali. Yang pertama kalau bilangan asli. Kalau bilangan asli itu berarti bilangan itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau bilangan asli biasanya dilambangkan dengan N. Jadi kalau namanya himpunan berarti ada kurung kurawal, ada sama dengan. Yang kedua bilangan caca. Bilangan caca itu biasa dilambangkan dengan C. Atau bilangan caca itu biasa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat itu berarti semua bilangan negatif 0 dan semua bilangan positif. Berarti dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itulah bilangan bulat. Jadi kalau dari 0 ke samping kiri berarti bilangan bulat negatif. Sedangkan 0 ke bagian kanan berarti bilangan bulat positif. Adapun bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Atau 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Jadi kalau bilangan prima itu artinya bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Jadi di sini 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Yang berikut bilangan real itu biasanya dilambangkan dengan R. Kalau bilangan real berarti semua bilangan bulat ditambah dengan pecahan. Itu bilangan real. Oke, jelas ya anak-anak. Oke, kita akan lanjutkan.
Yang berikut ini lambang-lambang yang biasa digunakan dalam sebuah himpunan atau soal-soal himpunan. Jadi ada elemen atau anggota, ada himpunan bagian atau biasa digunakan dengan C, itu himpunan bagian. Kalau untuk menghitung himpunan bagian itu biasanya menggunakan N, 2 pangkat N, artinya 2 pangkat berapa anggota dalam sebuah himpunan. Atau himpunan bagian juga bisa disebut dengan subset. Yang berikut, kalau seperti ini kelihatannya seperti U, ini union atau gabungan. Ini adalah seperti N, intersection atau biasa disebut dengan irisan. Yang berikut ada himpunan kosong. Himpunan kosong ini tulisannya 2 kurung kurawal tetapi tidak memiliki anggota. Itu disebut dengan himpunan kosong. Atau biasa juga ditulis sebagai seperti 0 dan ada tanda silang. Itu himpunan kosong. Dan yang berikut ada komplement atau komplement A. Jadi kalau komplement A berarti anggota selain A tetapi masih ada dalam semesta pembicaraan. Jadi nanti sebentar Pak akan memberi contoh untuk bisa membuktikan komplement A itu seperti apa. Dan yang berikut adalah semesta. Semesta ini biasanya dilambangkan dengan S atau biasa kita sebut dengan semesta pembicaraan. Oke, kita akan lanjutkan anak-anak semua. Yang berikut kita masuk ke contoh agar kalian bisa lebih paham. Contoh, himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Kalau yang namanya himpunan berarti ada batasan yang jelas, jadi kita bisa sebutkan anggotanya. Jadi di sini jelas himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Itu jadi di sini himpunan semesta atau himpunan semesta pembicaraan kita adalah bilangan asli yang kurang dari 9. Itu ada 1, 2, 3 sampai 8. Kenapa hanya sampai 8? Karena soalnya bilangan asli yang kurang dari 9. Jadi misalkan himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B 1, 3, 5. Maka kita akan membuktikan satu-satu seperti yang tadi, lambang-lambang himpunan atau operasi-operasi pada himpunan. Jadi misalkan ini 2 elemen dari A, itu berarti 2 anggota dari himpunan A. Seterusnya 4 anggota dari himpunan A, iya kan, 4 elemen A, 3 elemen B karena 3 anggota dari B atau 3 elemen B. Sekarang 7 bukan elemen A karena di himpunan A tidak ada angka 7. Berarti 7 bukan elemen terus garis miring A. Itu berarti 7 bukan elemen A. 9 juga bukan elemen B karena 9 bukan anggota dari B. Seperti itu anak-anak. Yang berikut kita akan pindah ke himpunan bagian. Himpunan bagian itu seperti yang tadi Pak jelaskan, A himpunan bagian dari S. Karena di sini A di sini 2, 4, 6, 8 otomatis dia terdapat dalam semesta pembicaraan atau himpunan semesta. Jadi 2, 4, 6, 8 merupakan anggota dari himpunan semesta. Jadi A bisa dikatakan sebagai himpunan bagian dari S. Begitu juga dengan B. B merupakan himpunan bagian dari S karena 1, 3, 5 itu juga termasuk dalam himpunan semesta. A bukan himpunan bagian dari B karena anggota A tidak ada pada anggota B. Jadi himpunan A bukan himpunan bagian dari B. Nah, bagaimana kalau kita disuruh untuk mencari berapa himpunan bagian hanya pada himpunan A atau berapa himpunan bagian hanya pada himpunan B? Jadi cara untuk mencarinya itu seperti yang tadi Pak katakan, itu menggunakan rumus 2 pangkat N. Jadi itu untuk membuktikannya, dalam setiap himpunan itu pasti ada himpunan kosong. Itu pasti.
Terus himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1,3, himpunan 1,5, himpunan 3,5, dan himpunan 135. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 himpunan bagian pada himpunan B. Jadi kita bisa hitung menggunakan rumus yang tadi. Kalau di sini ada 3 anggota berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 himpunan bagian pada himpunan B. Yang berikut 2 pangkat 4 sama dengan 16 himpunan bagian pada himpunan A. Karena di sini ada 4 anggota maka otomatis 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 himpunan bagian khusus untuk himpunan A. Yang berikut A gabung B. Ingat A gabung B itu sama dengan, kalau A gabung B berarti himpunan A digabung dengan himpunan B. Kalau A gabung B otomatis anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Karena A gabung B. Berarti semua anggota yang ada pada himpunan A dan ada pada himpunan B kita gabung menjadi satu himpunan. Yang berikut himpunan A iris B. Artinya, kenapa di sini iris? A iris B. Artinya, anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Pak ulangi sekali lagi. Kalau A iris B atau B iris A, itu berarti anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Karena di sini anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B, maka otomatis di sini adalah himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Gitu. Atau misalkan kita ganti soalnya seperti ini. Himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B 1, 2, 3. Berarti A iris B yang anggota yang sama pada himpunan A dan himpunan B adalah 2. Karena 2 ada pada himpunan A dan 2 juga merupakan anggota himpunan B. Jadi A iris B itu adalah 2. Bagaimana kalau A komplemen atau A pangkat C? A pangkat C ini bisa, kalau cara lebih gampangnya A anggota selain A, anggota selain A. Jadi C di sini kalian bisa baca selain atau apalah untuk lebih memudahkan. Jadi di sini kalau A komplemen berarti anggota yang bukan himpunan A. Jadi anggota yang bukan himpunan A berarti ada 1, ini anggota himpunan A ada 2, 4, 6, 8. Berarti yang bukan anggota himpunan A berarti 1, 3, 5, 7, dan 8. Berarti semesta pembicaraan atau himpunan semesta ditambah dengan B. Begitu. Jadi A komplemen A berarti 1, 3, 5, 7. Sekarang B komplemen atau komplemen B itu berarti yang bukan anggota B. Berarti anggota B di sini kan 1, 3, 5. Berarti yang tidak termasuk itu. Berarti 2, 4, 6, 7, dan 8. Jadi itu untuk membedakan A komplemen atau B komplemen. Seperti itu anak-anak. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau kalian masih bingung, nanti silahkan kita bahas bersama pada Google Classroom. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Nah, konsep-konsep himpunan. Kalau berbicara tentang konsep himpunan seperti yang tadi awal Pak katakan, bahwa kalau himpunan itu berarti kita berbicara tentang kelompok, kumpulan, kelas, gugus yang terdefinisi atau memiliki batasan yang jelas. Maka itu otomatis merupakan sebuah himpunan. Misalkan contoh, kumpulan siswa laki-laki kelas 7B itu jelas. Atau kelompok siswa laki-laki kelas 7B. Itu berarti kita bisa sebutkan anggota-anggotanya jelas. Semua laki-laki yang ada pada kelas 7B. Sedangkan yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Kalau kumpulan orang kaya di Indonesia, kita bisa lihat soal ini bahwa tidak ada batasan atau tidak didefinisikan dengan jelas. Sehingga kita tidak bisa sebutkan orang kaya di Indonesia itu seperti apa. Karena persepsi orang kaya setiap orang itu pasti berbeda-beda. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk membedakan mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan, maka kita bisa lebih teliti dalam melihat soal-soal yang ada. Yang berikut,
Bagaimana kalau kita menuliskan sebuah himpunan? Nah, untuk menuliskan sebuah himpunan kita bisa menggunakan huruf kapital atau biasanya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada huruf kapital, ada sama dengan, ada kurung kurawal. Nah, ada kurung kurawal, ingat buka kurung kurawal, jangan lupa tutup kurung kurawal. Atau antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini misalkan contohnya seperti ini. Atau misalkan B, himpunan B-nya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Jadi himpunan B ini kita bisa katakan sebagai kumpulan kitab-kitab perjanjian baru. Seperti itu. Jadi anggota-anggotanya jelas kita bisa sebutkan. Atau di sini kumpulan bilangan prima yang kurang dari 12. Jadi anggota-anggotanya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Oke anak-anak semua, kita lanjutkan. Bagaimana menyatakan sebuah himpunan? Ada 3 cara untuk menyatakan sebuah himpunan. Jadi biasanya dalam sebuah soal ujian itu biasa ada yang menggunakan yang pertama, ada juga yang menggunakan yang kedua, ada pula yang menggunakan yang ketiga. Jadi anak-anak semua diharapkan untuk bisa membedakan dari ketiga cara menyatakan sebuah himpunan. Jadi yang pertama menyebutkan anggotanya. Jadi misalkan soalnya dia sudah dibuatkan dalam bentuk seperti ini, berarti soalnya sudah jelas. Anggotanya ada 1, 2, 3, B-nya 1, 3, 5, 7. Itu sudah jelas. Yang kedua, menulis sifat-sifat anggotanya. Nah, kalau menulis sifat-sifat anggotanya biasanya soal ada yang seperti ini. Misalkan himpunan A, bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli yang kurang dari 4 berarti anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi bilangan asli yang kurang dari 4 kita bisa sebutkan anggotanya yaitu 1, 2, 3. Karena apa? Karena sudah ada batasan yang jelas dan didefinisikan dengan jelas. Jadi kita bisa sebutkan anggotanya. Atau yang B, bilangan ganjil yang kurang dari 8. Bilangan ganjil yang kurang dari 8 berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Seperti itu. Jadi kalau soalnya seperti ini maka langkah selanjutnya kita harus tentukan anggota-anggotanya berapa saja atau apa-apa saja. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Nah ini yang agak susah, agak rumit, tetapi Pak berharap kalian semua bisa mengerti dan memahami. Jadi misalkan A itu buka kurung kurawal, X sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari 4, maka X adalah bilangan asli. Kalau bentuk soalnya seperti ini, maka otomatis anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3. Kenapa? Karena X di sini itu lebih kecil dari 4 dan X bilangan asli. X bilangan asli berarti 1, 2, 3. Ingat, bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli yang kurang dari 4 berarti 1, 2, 3. Itu. Yang kedua, X adalah bilangan ganjil atau bilangan ganjil yang kurang dari 8. Bilangan ganjil yang kurang dari 8 berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Jadi cara penulisan dengan notasi bentuknya seperti ini. Jadi ini cara bacanya, X, A merupakan X dan X itu lebih kecil 4, maka X adalah bilangan asli. Atau bisa juga dibaca X sedemikian sehingga X lebih kecil 4 dan X adalah bilangan asli. Itu. Yang B juga sama. Jadi kalau soalnya dalam bentuk notasi seperti ini, Pak berharap kalian tidak bingung. Jadi untuk lebih memudahkan kalian hanya bisa coba lihat saja. Oh, X ada bilangan asli, berarti bilangan asli yang kurang dari 4. Seperti itu. Atau bilangan ganjil yang kurang dari 8. Ya, seperti itu anak-anak. Untuk lebih memudahkan. Oke, kita lanjutkan. Yang berikut adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong seperti yang tadi Pak katakan di awal tadi. Himpunan kosong berarti himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi contohnya seperti ini. Bilangan prima antara 24 dan 28. Bilangan prima antara 24 dan 28 itu tidak ada. Artinya
memang diberi batasan yang jelas tetapi tidak memiliki anggota. Jadi itu himpunan A kita bisa tulis himpunan kosong begini atau 0 dan kita garis miring, itu artinya tidak memiliki anggota. Jelas. Yang berikut himpunan semesta. Nah, himpunan semesta yang tadi seperti yang tadi juga Pak sudah katakan bahwa himpunan semesta berarti himpunan yang memuat semua anggota yang kita bicarakan. Artinya himpunan semesta berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10, maka himpunan A itu adalah 2, 4, 6, 8. Berarti himpunan A masih termasuk dalam himpunan semesta. Atau himpunan B juga masih dalam himpunan semesta. Itu adalah himpunan semesta. Jadi kalau contoh kita bisa lihat seperti ini. Yang berikut kita akan berbicara tentang diagram Venn. Nah, diagram Venn juga kalian juga sudah pasti pernah belajar tentang diagram Venn. Kalau diagram Venn contohnya seperti ini. Himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B itu adalah 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau himpunan A dan B-nya seperti ini, maka kita bisa buatkan dalam diagram Venn. Kenapa diagram Venn-nya seperti ini? Karena ada anggota A yang sama dengan anggota B. Jadi yang sama di sini adalah 3 dan 4. Berarti bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Jadi yang pertama kita gambar, jangan lupa tuliskan S atau semesta pembicaraan kita atau himpunan semestanya. Terus himpunan A itu 1, 2, 3 dan 4. Ingat 3 dan 4 kita hanya tulis satu kali. Karena 3 dan 4 juga merupakan anggota pada himpunan B. Jadi 1, 2, 3, 4 yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Dan 5, 6, 7. 5, 6, 7 adalah himpunan B. Itu. Sedangkan 8 dan 9 itu merupakan himpunan semesta. Jadi dia di luar himpunan A dan himpunan B. Oke, kita lanjutkan. Misalkan contohnya seperti ini. Himpunan A, himpunan semestanya masih sama. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B 5, 6, 7. Nah, bentuk diagram V-nya otomatis bentuknya seperti ini, atau himpunan A terpisah dengan himpunan B. Jadi himpunan A-nya kita tahu itu ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B 5, 6, 7. Artinya tidak ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Otomatis bentuk diagramnya seperti pada gambar. Jadi sedangkan 8 dan 9 itu masih termasuk pada himpunan semesta. Jadi 8 dan 9 kita tulis di luar himpunan A dan himpunan B. Sekarang yang berikut. Misalkan himpunan semestanya masih sama seperti yang di atas, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 9. Sedangkan himpunan P, misalkan himpunan P-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q-nya adalah 4, 5, 6. Maka diagram V-nya otomatis bentuknya seperti ini, atau himpunan Q di dalam himpunan P. Karena apa? Karena anggota himpunan Q 4, 5, dan 6 juga merupakan anggota himpunan P 4, 5, 6. Maka diagram V-nya seperti ini. Berarti P-nya 1, 2, 3, 1, 2, 3, Q-nya 4, 5, 6. Jadi anggota himpunan Q ada pada anggota himpunan P. Jadi 8, 7, 9 itu himpunan semestanya. Artinya yang tidak ada pada himpunan P dan Q adalah 8, 7, dan 9. Jadi kalian bisa bedakan. Jika ada anggota yang sama antara dua himpunan maka bentuknya seperti ini. Jika tidak ada anggota yang sama pada dua himpunan maka bentuk diagramnya seperti yang gambar kedua. Jika himpunan ada salah satu himpunan yang anggotanya merupakan himpunan yang lain, maka bentuk diagram V-nya seperti yang ketiga. Anak-anak kita lanjutkan. Nah, ini operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan seperti yang tadi Pak jelaskan di awal, itu ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, seperti contoh, misalkan himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4.
himpunan B-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi di sini gambar diagram V-nya seperti ini. 3 dan 4 berarti anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B itu 3 dan 4. Yang tidak sama itu 1, 2. Anggota himpunan B-nya 5, 6, 7. Yang tidak termasuk pada himpunan A dan himpunan B adalah 8 dan 9. Jadi yang pertama kita bahas satu-satu. Kalau irisan berarti A iris B jelas 3 dan 4. Artinya anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Yang sama itu 3 dan 4. Gabungan berarti anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Berarti kita tulis semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gabung B semua. Kalau selisih, selisih ini agak berbeda. Kita lihat sama-sama. A selisih B atau A kurang B itu sama dengan 1, 2. Ingat, yang bukan merupakan anggota B. Karena yang sama di sini 3 dan 4, maka otomatis 3 dan 4 tidak termasuk. 5, 6, 7 juga otomatis tidak termasuk. Jadi A selisih B-nya itu hanya 1 dan 2. Kalau B selisih A, maka hanya terdapat 5, 6, dan 7. Artinya tidak ada anggota A dan B yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yang berikut, ini kita akan masuk pada soal cerita. Kalau soal cerita, ini di sini anak-anak bisa lihat, misalkan di suatu kelas ada 30 anak suka basket, 25 anak suka voli, 1 anak tidak suka keduanya, dan 10 anak suka keduanya. Berapa jumlah seluruh siswa tersebut? Ingat, sebelumnya kita lihat dulu pada contoh sebelumnya. Sebelum ke contoh yang itu, kita lihat dulu ada satu contoh pada di sini. Sebelum kita lanjut ke soal cerita yang tadi, Pak lupa membahas kalau yang contoh yang ini Pak belum membahas komplemen. Kalau komplemen A itu berarti 5, 6, 7, 8, 9. Artinya komplemen atau komplemen A berarti yang bukan merupakan anggota A. Anggota A itu kan 1, 2, 3, 4. Berarti yang bukan itu adalah 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan B komplemen atau komplemen B berarti yang bukan merupakan anggota himpunan B. Berarti yang bukan merupakan anggota himpunan B berarti 1, 2, 8, dan 9. Kenapa 3 dan 4 tidak termasuk? Karena 3 dan 4 juga merupakan anggota himpunan B. Itu. Jadi kita lanjutkan. Soal cerita di sini kita mulai bahas satu persatu. Terdapat 20 anak suka basket, 31 anak suka voli, dan 15 anak suka keduanya. Pertanyaannya, berapa jumlah siswa seluruhnya? Jadi kita bisa lihat di sini, ingat fokus pertama kita adalah ingat yang suka keduanya. Yang suka keduanya berarti 15 anak yang suka keduanya. Berarti 20 anak juga termasuk dalam 15 anak yang suka keduanya. Atau yang tidak suka, yang suka voli berarti 31 anak. Berarti 31 anak juga termasuk dalam 15 anak ini yang suka keduanya. Berarti diagram V-nya kita bisa hitung, atau kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Ingat 15 anak yang suka basket dan voli. Di sini Pak pakai B dan V. Ini basket, ini voli. Jadi 15 anak yang suka basket dan suka voli. Kenapa di sini 5 anak saja? Karena 15 anak ini sudah termasuk pada 20. Berarti yang belum termasuk itu adalah sisa 5 anak. Jadi kalau kita jumlah seluruhnya berarti 5 tambah 15 itu otomatis 20 anak. Itu. Sekarang di sebelah yang voli sisa 16 karena 15 anak juga sudah suka voli. Berarti sisanya 16 anak. Berarti otomatis jumlah seluruh siswa itu 5 tambah 15 tambah 16. Berarti jumlah seluruh anak itu ada 36 anak. Itu anak-anak semua. Yang berikut soal ini yang tadi Pak sudah bacakan. Jadi fokusnya juga masih sama. Kita fokus pada yang suka keduanya. Antara basket dan voli. Yang suka keduanya itu ada 10 anak.
10 anak yang suka keduanya. Berarti 10 anaknya di tengah. Terus ini kenapa 20? Karena 10 anak juga sudah termasuk pada 30 anak yang suka basket. 10 anak suka keduanya berarti termasuk pada 30, berarti sisa 20 anak. 15 di sini berarti karena 10 anak juga sudah suka voli, maka sisanya adalah 15 anak. Ingat, ada satu anak yang tidak suka keduanya. Satu anak yang tidak suka keduanya, maka dia berada di luar himpunan B dan himpunan V, atau himpunan basket dan himpunan voli. Jadi satu anaknya di luar. Jadi untuk menghitung seluruh siswa, maka caranya adalah kita jumlahkan semua. 20 tambah 10 tambah 15 tambah 1. Berarti ada 46 anak yang jumlah seluruh siswanya ada 46. Yang berikut di sini contoh yang ketiga. Siswa 7B ada 40 siswa. Terdapat 25 anak suka basket, 15 anak suka voli, 10 anak suka keduanya. Berapa siswa yang tidak suka keduanya? Ingat perbedaan contoh yang tadi yang pertama. Kalau contoh yang pertama ini pertanyaannya berapa jumlah siswa seluruhnya. Sedangkan contoh yang kedua ini berapa jumlah seluruh siswa tersebut. Ini juga sama seperti yang tadi. Kalau yang contoh yang ketiga, berapa siswa yang tidak suka keduanya. Kalau tidak suka basket dan tidak suka voli. Ingat, fokus kita juga masih sama. Yang di tengah itu 10 anak yang suka keduanya. Di sini 15. Kenapa 15? Karena 10 sudah termasuk pada 25, maka sisanya adalah 15. Di sini 5 karena 10 kurang 15 itu sisa 5. Jadi untuk menghitung berapa anak yang tidak suka keduanya, maka caranya seperti ini. Kita jumlahkan semua. 15 tambah 10 tambah 5 tambah titik-titik sama dengan 40 anak. Karena kita mau ingin mencari berapa anak yang tidak suka keduanya, atau berapa anak yang tidak suka basket atau tidak suka voli. Jadi caranya 15 tambah 10 tambah 5 itu adalah 30 tambah titik-titik sama dengan 40. Oh, berarti 30 tambah 10 sama dengan 40 anak. Pas 40 anak, maka otomatis anak atau siswa yang tidak suka basket dan tidak suka voli itu adalah 10. Jadi kita jumlah ini harus sama dengan 40 siswa. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih, karena siswa pada kelas 7B itu hanya 40. Kalau kurang berarti ada kekeliruan, atau lebih juga pasti ada kekeliruan. Seperti itu anak-anak semua. Jadi untuk menghitung bagaimana caranya, atau bagaimana siswa yang tidak suka keduanya bisa menggunakan cara ini. Jadi untuk hari ini materi pembelajaran kita cukup sekian. Nanti pada video-video pembelajaran berikutnya Pak akan membahas lebih banyak soal cerita, sehingga kalian bisa lebih paham tentang himpunan atau cara menyelesaikan himpunan dalam bentuk soal cerita. Atau nanti Pak akan bahas soal-soal yang dalam bentuk notasi, sehingga jika ada soal ujian atau ada soal ulangan, kalian bisa lebih paham. Baik anak-anak semua, demikian video pembelajaran pada hari ini. Pak berharap kalian bisa nonton dengan pelan dan kalian bisa sambil mencakar juga, supaya kalian bisa lebih mengerti. Dan jika kalian belum mengerti dan belum paham, maka silahkan WA ke Pak untuk kita bahas sama-sama, kita diskusi sama-sama, atau langsung ke Google Classroom supaya kita bahas bersama di sana. Jika pembahasannya rumit, maka Pak akan buatkan dalam bentuk video penjelasan. Jadi demikian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga semuanya bisa mengerti. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Salam, tetap semangat, tetap antusias, dan ingatlah bahwa semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu pasti baik adanya. Jadi tetap optimis bahwa kalian pasti bisa. Demikian video pembelajarannya. Salam semua anak-anak dan Tuhan memberkati kita.